Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Waraqat fi Ushulil Fiqh karya Imamul Haramain Abul Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini rahimahullahu taala, di mana sebelumnya kita belum masuk kepada kitab ini ya. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang muqaddimah dari ilmu usulul fiqh. Kita membahas bagaimana perkembangan ilmu usulul fiqh. Kemudian ya, kita membahas juga bagaimana metode para ulama dalam menuliskan dan merumuskan ilmu usulul fiqh. Ada thariqah Hanafiyah dan ada thariqah Syafi'iyah atau juga dikenal sebagai thariqah mutakallimin. Dan ada juga ya para ulama yang berusaha menggabungkan kedua thariqah tersebut, seperti misalkan Tajuddin As-Subki ya dalam kitab beliau Jam'ul Jawami'. Akan tapi kita katakan ya metodenya Al-Imam Syafi'i sendiri di kitab beliau Ar-Risalah, dan juga metodenya misalkan para ulama yang di atas akidah yang lurus, maka mereka berusaha untuk membersihkan ilmu usulul fiqh dari lauthah kalamiyah, dari masalah-masalah yang itu tidak perlu untuk dibahas, karena itu berasal dari ilmu kalam atau dari ilmu mantik, dan tidak ada manfaat, tidak ada athar, tidak ada thamarah, tidak ada buah yang bisa didapatkan dari situ. Tidak berpengaruh pada masalah fikih misalkan. Tapi itu masalah murni, masalah yakni nazari saja, masalah teoritis saja ya, yang itu berasal dari pengaruh dari ilmu kalam dan ilmu mantik. Maka insyaallah kita akan mulai memasuki pembahasan dari kitab Al-Waraqat di pertemuan ini. Langsung saja kita masuk pada kitab Al-Waraqat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhil waraqat, di naskah yang lain hadhihi waraqat. Ada versi nakirah dan ada versi ma'rifah. Hadhihi waraqat. Versi yang lain hadhil waraqat. Tashtamilu ala ma'rifati fusulin min usulil fiqh. Wadzalika lafdhun mu'allafun min juz'ain mufradain ahaduma usul wal akhar al-fiqh. Hadhihi waraqat, ini adalah lembaran-lembaran tastamilu ala ma'rifati fusulin min usulil fiqh, yang mengandung pengetahuan tentang beberapa permasalahan dalam usul fiqh. Ini kalau kita baca hadhihi waraqat, ini adalah lembaran-lembaran. Tastamilu ala, yang mengandung. Kalau kita membacanya dengan versi hadhil waraqat tastamilu ala, maka terjemahnya adalah lembaran-lembaran ini mengandung pengetahuan tentang begitu ya. Jadi bedakan antara ini adalah lembaran-lembaran yang mengandung pengetahuan dengan lembaran-lembaran ini mengandung pengetahuan. Taib. Jadi ini tentunya untuk bisa memahami poin ini harus mempelajari bahasa Arab terlebih dahulu. Ya, taib. Kata waraqat itu adalah jamak muannats salim, dan ini berarti menunjukkan ya, ini merupakan jamak qillah. Ini menunjukkan bahwa jamaknya ini sedikit ya, di bawah dari 10 misalkan. Maka ini berarti menunjukkan bahwa niatnya Imamul Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini rahimahullah dalam menuliskan kitab ini adalah niatnya dari awal memang untuk menuliskan matan yang ringkas. Karena disebut waraqat, bukan disebut auraq misalkan. Ya, jadi sama-sama jamak, tapi yang satunya jamak muannats salim, yang satunya jamak taksir. Maka ini menunjukkan ketika digunakan kata waraqat, maka ini menunjukkan bahwa ini jamak tapi sedikit jumlahnya. Kemudian tashtamilu ala ma'rifati fusulin min usulil fiqh. Lembaran-lembaran ini, atau ini adalah lembaran-lembaran yang mengandung pengetahuan
Yani fusul ana terjemahkan pengetahuan. Akan tapi fusul sebenarnya jamak dari fasal. Fasal itu adalah bagian dari bab sebenarnya ya. Kalau kita misalkan melihat kitab, maka kitab terbagi menjadi beberapa bab dan bab terbagi menjadi beberapa fasal. Fasal kalau di bahasa Indonesia menjadi pasal ya. Pasal itu dari bahasa Arab yang merupakan katanya adalah fasal. Ma'rifati fusulin min usulil fiqh, yaitu mengandung beberapa pasal tentang usul fiqh. Ya, ini yang Anda terjemahkan bebas tadi, mengandung pengetahuan, beberapa permasalahan. Beberapa permasalahan tentang usul fiqh. Jadi dari perkataan penulis, ma'rifati fusulin min usulil fiqh, beberapa pasal, beberapa pengetahuan, beberapa permasalahan tentang usulul fiqh, ya. Maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan sekali lagi bahwa penulis tidak berniat untuk membahas permasalahan usulul fiqh secara komprehensif semuanya. Ya, beliau melakukannya di kitab beliau yang lain. Seperti misalkan Al-Burhan. Nah, itu kitab yang tentunya tidak untuk pemula. Dan di situ banyak sekali ya kalimat-kalimat yang berasal dari pemikiran dari ilmu kalam dan mantik. Jadi tidak disarankan untuk penuntut ilmu pemula. Maka di kitab beliau ini, Al-Waraqat ini, yang nama Al-Waraqat itu diambil dari, tentunya dari kata yang pertama kali diucapkan setelah hadhihi waraqat. Nah, maka ini menjadi judul kitabnya Al-Waraqat fi Usulil Fiqh. Jadi tastamilu ala ma'rifati fusulin min usulil fiqh. Ini isyarat kedua bahwa beliau memang tidak hendak untuk membahas bidang ilmu usulul fiqh secara A sampai Z begitu ya. Akan tapi yang dibahas hanyalah beberapa permasalahan saja. Beberapa permasalahan, akan tapi itu adalah masalah-masalah yang utama yang perlu diketahui oleh penuntut ilmu pemula sebelum penuntut ilmu tersebut mempelajari ilmu usulul fiqh lebih mendalam di kitab-kitab yang lebih tebal. Baik. Jadi hadhihi waraqat tashtamilu ala ma'rifati fusulin min usulil fiqh. Ini adalah lembaran-lembaran yang mengandung pengetahuan tentang beberapa permasalahan dalam usulul fiqh. Wa dzalika lafdzun muallafun min juz'ain mufradain. Dan usulul fiqh itu adalah lafaz yang terdiri atas juz'ain mufradain, dua bagian yang masing-masing dari dua bagian tersebut adalah mufrad. Baik. Sebuah lafaz yang bisa jadi mengandung dua bagian. Ketika mengandung dua bagian, maka kita katakan bagian-bagiannya itu mufrad atau bukan. Nah, mufrad di sini, yang dimaksud mufrad di sini adalah lawan dari murakkab. Mufrad di sini lawan dari murakkab. Jadi lafzun muallafun min juz'ain mufradain, yaitu lafaz yang terdiri atas dua bagian yang masing-masing kedua bagiannya adalah mufrad, maksudnya adalah lafaz usulul fiqh. Terdiri atas dua bagian. Yang pertama usul, yang kedua al-fiqh. Makanya Imamul Haramain kemudian berkata, ahaduhuma usul wal akhar al-fiqh. Yang pertama adalah usul, yang kedua adalah al-fiqh. Jadi ini yang dimaksud dengan dua bagian ini. Dan setiap bagiannya sama-sama mufrad, yakni bukan murakkab. Murakkab itu apa? Kumpulan dari dua kata yang membentuk sebuah frase misalkan. Ya, seperti mudhaf ilaih, nah, itu murakkab. Sifah mausuf, murakkab. Jadi ini mufrad lawan dari murakkab. Yang dimaksud mufrad di sini adalah lawan dari murakkab. Bukan yang dimaksud mufrad itu adalah temannya musanna dan jamak. Mufrad, musanna, jamak, betul tidak? Mufrad bentuk tunggal, musanna bentuk double, jamak bentuk plural. Nah, bukan yang dimaksud mufrad yang merupakan qasim dari musanna dan jamak. Yang bukan qasim, yakni maksudnya temannya. Bukan mufrad yang merupakan temannya musanna dan jamak. Akan tapi yang dimaksud mufrad di sini adalah temannya murakkab. Qasim dari murakkab. Kenapa demikian? Karena usul ini mufrad, musanna atau jamak? Jamak. Jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim atau jamak taksir? Jamak taksir, ya. Tapi kita sebut mufrad.
padahal jamak. Kenapa? Karena mufrad yang dimaksud bukan murakkab. Mufrad yang dimaksud di sini adalah bukan murakkab. Ada mufrad, ada murakkab, itu berarti. Nah, murakkab nanti terbagi menjadi ada banyak. Ada murakkab yang merupakan frase, bukan kalimat lengkap tapi frase saja seperti mudhaf ilaih. Kemudian mausuf sifah. Kemudian ada murakkab yang merupakan kalimat lengkap. Ada dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Baik. Jadi di sini kita lihat ini lafaz yang mengandung dua juz', dua bagian, yang masing-masing bagiannya adalah mufrad, yakni mufrad yang bukan murakkab. Yang pertama adalah usul, yang kedua adalah fiqh. Kalau antum ditanya misalkan, apa lafaz yang terdiri atas dua bagian misalkan, tapi bagiannya tersebut bukan mufrad, tapi murakkab misalkan. Contohnya mudah, misalkan kalimat syarat misalkan, in tajtahid tanjah. Jika kalian berusaha keras, maka kalian akan sukses. Nah, ya, maka ini adalah kita katakan bahwa ini terbagi menjadi dua bagian. In tajtahid, jika kalian berusaha keras, ini bagian pertama. Tanjah, bagian kedua. In tajtahid, di situ ada in, ada satu kata. Tajtahid di sini ada fi'il, ada juga dhamir yang ada di situ, betul tidak? Anta. Tanjah, ada fi'il juga, kemudian ada dhamir juga, anta juga. Ya, ini adalah murakkab. Terdiri atas dua bagian. In tajtahid tanjah, terdiri atas dua bagian. Yang pertama adalah in tajtahid, yang kedua adalah tanjah. Dan masing-masing bagiannya ini adalah murakkab. Akan tapi di sini kita lihat yang dimaksud oleh penulis adalah istilah usulul fiqh, adalah frase usulul fiqh. Usulul fiqh terdiri atas dua bagian dan masing-masing bagiannya adalah mufrad, yakni bukan murakkab, bukan frase, apalagi bukan kalimat. Satu bagian adalah usul, yang kedua adalah al-fiqh. Fal aslu ma yubna alaihi ghairuh. Maka karena usul itu adalah jamak dari asal, usulun adalah jamak dari aslun, maka kemudian Imamul Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini rahimahullah kemudian menyebut definisi dari asal. Jadi di sini beliau akan mendefinisikan frase usulul fiqh. Dan karena frase ini terdiri atas dua kata, maka beliau akan memulai dengan mendefinisikan setiap dari kata tersebut. Jadi supaya kita mengetahui apa makna dari usulul fiqh, maka kita harus mengetahui makna dari usul dan makna dari fiqh. Setelah kita mengetahui makna dari usul dan mengetahui makna dari fiqh, kemudian nanti penulis rahimahullah akan mendefinisikan frase usulul fiqh sebagai laqab, sebagai satu kesatuan, bahwa usulul fiqh adalah sebuah nama untuk bidang ilmu tertentu yang dan seterusnya. Jadi ada dua jenis definisi di sini. Kata para ulama ada dua jenis definisi, yaitu at-ta'rif al-laqabi dan at-ta'rif yakni at-tarkibi. Definisi bahwa dia sebagai laqab, sebagai nama untuk sebuah bidang ilmu, itu nanti dibahas oleh penulis. Dan definisi bahwa dia itu sebagai murakkab. Usulul fiqh sendiri adalah murakkab yang terdiri atas dua mufrad. Yang pertama usul, yang kedua al-fiqh. Nah, jadi penulis akan memulai definisi dari masing-masing bagian itu terlebih dahulu. Dan ini memang yang lebih tepat. Memang yang tepat demikian. Kita harus mengetahui masing-masing kata sebelum kita mengetahui definisi dari keseluruhan nama itu sebagai sebuah nama dari bidang ilmu, sebagai laqab. Baik. Jadi anak ulangi, ketika ingin mendefinisikan usulul fiqh, maka ada dua definisi. Yang pertama adalah definisi usulul fiqh dari segi definisi kata per kata, dan di situ ada kebetulan dua kata, yang pertama usul dan yang kedua adalah fiqh. Maka kita harus mendefinisikan usul terlebih dahulu, kemudian mendefinisikan fiqh. Ini definisi yang kita sebut ta'rif at-tarkibi, yakni definisi bahwa dia merupakan murakkab
gabungan dari dua kata atau lebih, sehingga kita definisikan tiap-tiap kata yang ada di situ. Definisi yang kedua adalah ta'rif al-laqabi, yaitu definisi bahwa dia sebagai laqab, sebagai nama untuk sebuah bidang ilmu. Apa bidang ilmu usulul fiqh? Nah, itu yang kemudian nanti dibahas di definisi kedua. Sekarang kita masuk pada definisi yang pertama. Dan karena tadi kita sebutkan bahwa ada dua bagian, yang pertama usul, yang kedua adalah al-fiqh. Kita masuk kepada bagian yang pertama, yaitu usul. Dan karena usul adalah jamak taksir dari kata aslun, maka penulis mendefinisikan kata aslun. Fal aslu ma yubna alaihi ghairuh. Maka asal adalah apa yang selainnya dibangun di atasnya. Ini perkataan penulis. Jadi makna asal secara bahasa itu ma yubna alaihi ghairuh, apa yang selainnya dibangun di atasnya. Seperti misalkan ya, dinding rumah dibangun di atas pondasi rumah. Nah, pondasi rumah itu asal dari dinding tersebut. Pohon ya, maka akarnya itu adalah pondasinya, yang kemudian batang dan cabang-cabang pohon tersebut dan daunnya itu dibangun di atas akarnya tersebut. Maka ini makna asal secara bahasa. Dia adalah sesuatu yang selainnya dibangun di atasnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin." Apakah engkau tidak melihat bagaimana Allah membuat sebuah perumpamaan kalimatan thayyibatan, kalimat yang baik, sebuah perumpamaan kalimat yang baik, ka syajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik, asluha tsabit, akarnya kokoh, wa far'uha fis sama, dan cabangnya menjulang ke langit. Maka kita katakan asluha tsabit, kita terjemahkan apa? Pondasi dari pohon tersebut, yaitu akar, kokoh di bumi, akan tapi ya cabangnya menjulang ke langit. Maka ini makna dari asal secara bahasa. Akan tapi kita lihat sebagian ulama mengkritisi definisi ini. Ya, definisi ini wallahu alam, definisi bahwa asal itu maknanya secara bahasa adalah mayubna alaihi ghairu, apa-apa yang selainnya dibangun di atasnya. Definisi ini pertama kali ditulis oleh Abul Husain Al-Basri dalam kitab beliau Al-Mu'taman, seorang Mu'tazilah. Diikuti oleh Imamul Haramain Al-Juwaini yang merupakan Asy'ariyah. Tapi Tajuddin As-Subki misalkan, Asy'ariyah, itu membuat definisi yang lain untuk asal. Makna asal secara bahasa adalah ma yatafarra'u anhu asy-syai'. Ya, ma yatafarra'u anhu al-akhar atau asy-syai'. Sesuatu yang lain itu bercabang darinya. Sesuatu yang lain bercabang darinya. Kira-kira ada bedanya atau tidak? Pertama, mayubna alaihi ghairuh, sesuatu yang selainnya dibangun di atasnya. Yang kedua, ma yatafarra'u anhu al-akhar, sesuatu yang lain bercabang darinya atau bersumber darinya. Kira-kira sama atau tidak? Atau mirip-mirip? Atau sama? Atau berbeda? Beda tipis. Kalau sama, tidak mungkin As-Subki menggunakan definisi itu dan tidak menggunakan definisi yang sudah lama ada sebelumnya. Ada perbedaan. Perbedaannya adalah ketika para ulama tersebut berpikir, di dalam bahasa Arab kita bisa mengatakan bahwa orang tua itu adalah asal dari anaknya, dan anaknya adalah fara' dari orang tuanya. Jadi kalau kita melihat misalnya fulan, usul dari fulan adalah orang tuanya, mbahnya ke atas. Furu' dari fulan adalah anaknya, cucunya, dan seterusnya ke bawah. Apakah kemudian ketika kita mengatakan si bapak ini asal dari anaknya, apakah kita mengatakan anaknya itu dibangun di atas bapaknya? Tepang tindih. Ini ya. Itu tidaklah terjadi kecuali ketika anaknya lagi
mijitin, nginjek bapaknya, betul tidak? Ya. Maka itulah mengapa kemudian sebagian ulama seperti tadi As-Subki berusaha untuk menghindari definisi mayubna alaihi ghairuh. Tapi menggunakan redaksi yang lain, ma yatafarra'u anhu al-akhar atau asy-syai', sesuatu yang bercabang darinya sesuatu yang lain. Tapi ala kulli hal, ya, definisi asal atau definisi secara umum tidak boleh kita terlalu menghabiskan banyak waktu di sini. Ya. Tidak boleh terlalu banyak kemudian menghabiskan waktu dan puluhan halaman atau bahkan lebih untuk membahas cuma satu definisi. Hindari at-ta'ammuk fil hudud. Sebagian ulama berkata at-ta'ammuk fil hudud bid'ah. Apa yang dimaksud at-ta'ammuk fil hudud? Berdalam-dalam dalam mencari definisi yang sangat tepat dan akurat untuk sebuah kata. Berdalam-dalam dalam masalah itu sehingga kemudian membuat antum makin lama makin jelimet dan makin rumit sekali. Ini adalah ciri khasnya orang ilmu kalam dan mantik. Ciri khasnya ahli kalam dan mantik. Karena mereka, terutama mantik, mereka berusaha untuk mencari definisi dari setiap kata. Mereka katakan, kita belum memahami hal tersebut kalau kita belum bisa membuat definisi yang al-jami' al-mani'. Apa yang dimaksud dengan al-jami' al-mani'? Al-jami', definisi yang al-jami' maksudnya adalah dia mengumpulkan seluruh bagian yang merupakan komponen dari yang didefinisikan. Al-mani' maksudnya adalah dia mengeluarkan setiap hal yang bukan bagian atau bukan komponen dari hal yang mau didefinisikan. Jadi kalau hal yang mau didefinisikan ini, al-jami' itu maksudnya adalah definisinya, katanya itu harus akurat sehingga seluruh yang merupakan komponen dari yang mau kita definisikan masuk dalam lingkup tersebut. Al-mani' maksudnya adalah definisi tersebut, lafaz dari definisi tersebut itu mengeluarkan hal-hal yang bukan bagian dari hal yang mau kita definisikan. Contoh misalkan. Jadi setiap kata mau mereka definisikan, harus mereka definisikan. Karena mereka meyakini kalau tidak didefinisikan dengan al-jami', dengan definisi yang al-jami' al-mani', maka ini berarti kita belum paham hal tersebut. Contoh misalkan ketika mereka mendefinisikan manusia, antum paham manusia apa? Paham, betul tidak? Nggak perlu definisi yang al-jami' al-mani', betul tidak? Tapi mereka berusaha untuk mencari definisi yang al-jami' al-mani' dari manusia. Mereka katakan bahwa manusia itu adalah hayawan natik. Hayawan natik. Hayawan ini jangan diterjemahkan hewan, bukan ya? Maksudnya makhluk hidup. Hayawan yakni sesuatu yang memiliki hayah. Itu memiliki kehidupan. Maka ketika mendefinisikan manusia, maka disebutkan bahwa manusia itu adalah hayawan natik, makhluk hidup yang bisa berbicara. Antum setuju tidak dengan definisi ini? Setuju? Definisi yang lain, hayawan dhahik, makhluk hidup yang bisa tertawa. Antum setuju? Syekh Harith. Masyaallah. Murah senyum ya. Ja'al Harith dhahikan. Hayawan dhahik. Maka ini kita lihat ini definisi yang diberikan oleh orang-orang mantik kepada manusia. Apakah definisi ini al-jami' al-mani'? Maka kita katakan mereka sangat puas dengan definisi tersebut. Bahkan definisi ini banyak dinukil oleh para ulama, termasuk ulama Ahlus Sunnah. Yani untuk mencontohkan misalkan tentang definisi yang al-jami' al-mani', manusia adalah hayawan natik atau hayawan dhahik. Tetapi kita katakan ini ya ada catatan besar di sini. Hayawan natik
makhluk hidup yang bisa berbicara. Kalau kita anggap ini definisi adalah al-jami' al-mani, definisi yang menggabungkan seluruh komponen yang ada di situ. Jadi setiap manusia harus masuk dalam definisi ini. Dan setiap yang bukan manusia harus bisa dikeluarkan oleh definisi ini. Ya. Maka kita katakan ini adalah kesalahan besar. Kenapa? Ada makhluk hidup selain manusia yang bisa berbicara. Ada makhluk hidup yang selain manusia yang bisa tertawa. Siapa? Malaikat dan jin. Antum kenapa melupakan mereka? Malaikat bisa berbicara, betul tidak? Apa dalilnya? Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ketika malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril alaihissalam berkata, "Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Akhbirni anil iman, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Akhbirni anil ihsan, kabarkanlah kepadaku tentang ihsan." Malaikat bisa berbicara. Sebagaimana malaikat Jibril alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kalam Allah, firman Allah. Jelas malaikat Jibril bisa berbicara, bisa menyampaikan kalam tersebut. Betul? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tilawah Al-Qur'an bersama malaikat Jibril alaihissalam setiap Ramadan. Maka ini menunjukkan malaikat bisa berbicara juga. Jin bisa berbicara. Betul tidak? Antum pernah berbicara dengan jin? Tapi kita melihat dalil. Ya, kita tidak mengetahui tentunya secara pengalaman. Akan tapi kita bisa melihat dalil. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Siapa yang berkata inna sami'na qur'anan ajaba? Sesungguhnya kami mendengar Quran yang sangat mencengangkan. Siapa yang berkata seperti itu? Para jin yang beriman. Betul tidak? Yahdi ila rusdi fa'aman nabi. Nah, ini berarti apa? Dalil bahwa jin bisa berbicara. Kalau antum definisikan hayawanun natik, makhluk hidup yang berbicara, yang bisa berbicara itu adalah manusia, maka antum sama saja dengan prinsip mantik tadi bahwa definisi ini adalah al-jami' al-mani, berarti antum menafikan adanya malaikat dan adanya jin. Betul tidak? Malaikat bisa berbicara, jin bisa berbicara. Malaikat bisa tertawa. Betul? Pernah mendengar tertawanya malaikat? Kita tidak pernah mendengarnya, akan tapi kita mengetahuinya dari dalil. Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, "Malilam aro Mikail dhahikan qat?" Mengapa aku tidak pernah melihat Mikail tertawa sama sekali? Maka malaikat Jibril alaihissalam berkata, "Ma dhahika Mikail mundhu khuliqatin nar." Mikail tidak pernah tertawa setelah diciptakannya api neraka. Maka ini berarti apa? Menunjukkan bahwa malaikat bisa tertawa. Betul? Ya Mikail saja nggak pernah tertawa setelah diciptakannya neraka. Akan tapi beliau memiliki kemampuan untuk tertawa. Ma dhahika Mikail mundhu. Mikail tidak pernah tertawa sejak. Berarti sebelumnya tertawa, bisa tertawa. Memang secara asalnya bisa tertawa. Nah, jadi kita lihat malaikat bisa tertawa. Jin apakah bisa tertawa? Jin bisa. Antum tidak perlu tertawa untuk membuktikan poin ini. Antum bukan jin. Ya. Dalilnya apa? Nabi Muhammad SAW bersabda, "Fa inna ahadukum idza tatha'aba dhahika minhu syaitan." Sungguhnya salah seorang dari kalian ketika menguap, maka syaitan tertawa, menertawainya. Ini syaitan dari kalangan jin. Maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan jin bisa tertawa. Sehingga definisi yang tadi bahwa manusia adalah hayawanun dhahik, makhluk hidup yang bisa tertawa, kira-kira sesuai dengan kaidah mantik atau tidak? Bahwa ini definisi harus al-jami' al-mani, harus bisa mendefinisikan manusia secara akurat. Ternyata definisi tadi hayawanun natik dan hayawanun dhahik tidak mani.
Dia mungkin jami', bisa mengumpulkan seluruh manusia bisa dikumpulkan di situ. Manusia pada asalnya bisa tertawa dan bisa berbicara, ya. Tapi dia tidak mani, tidak bisa mengeluarkan sesuatu yang bukan manusia dari definisi itu. Ya, ini contohnya malaikat dan jin. Sehingga kita katakan definisi antum nggak bagus, nggak benar. Cari lagi. Kalau sudah demikian maka gimana? Sibuk lagi nyari definisi. Betul? Ya. Sibuk lagi nyari definisi. Sehingga kita katakan tidak perlu berlama-lama, tidak perlu panjang lebar. Kita panjang lebar sekarang untuk menjelaskan poin ini. Poin bahwa mereka itu bisa berbahaya kalau terlalu panjang lebar dalam masalah definisi ini. Kita cuma di sini saja, sekarang saja kita agak berpanjang lebar untuk menjelaskan poin tentang akidah ini. Tidak perlu berpanjang lebar dalam masalah definisi. Karena itu, yakni tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat tabi'in dan tabi'in. Tidak semua kata harus didefinisikan. Dan harus kita mengetahui definisi yang al-jami, al-mani untuk setiap kata sebelum kita bisa dikatakan bahwa kita memahami kata tersebut. Nggak perlu. Betul tidak? Nah, kalau dapat definisi yang baik, ya alhamdulillah. Tapi nggak perlu kemudian ta'ammuk, berpanjang lebar di situ. Ala kulli hal, definisi hayawanun natik dan hayawanun dhahik untuk manusia itu berasal dari manatikoh, orang-orang mantik, dan aklaniyin, orang-orang yang mengedepankan akal, yang mereka mengingkari malaikat dan jin. Mereka merasa definisi tersebut sudah al-jami' al-mani'. Mereka merasa definisi tersebut sudah akurat sekali untuk menjelaskan tentang apa itu manusia. Kenapa? Mereka tidak mengimani tentang malaikat dan jin. Makanya Ahlus Sunnah tidak boleh ikut-ikutan dalam mendefinisikan manusia sebagai hayawanun natik atau hayawanun dhahik, dan mengatakan bahwa ini al-jami' al-mani'. Ya, taib. Jadi sekarang kita lihat intinya adalah asal sebenarnya mudah. Asal, makna asal dari secara bahasa, makna dari kata asal secara bahasa itu adalah asas, pondasi, khalas, pondasi, asas. Ini bisa cocok untuk semua. Asas dari pohon, akarnya. Asas dari bangunan, pondasi rumahnya, pondasi bangunannya tersebut. Asas dari seorang anak, orang tuanya. Betul? Jadi kalau kita menggunakan definisi asas, maka mudah. Selesai. Dan tidak perlu kemudian, apakah ini al-jami, al-mani, dan seterusnya. Nggak perlu, khalas. Yang penting antum paham, betul tidak? Nah, adapun asal secara istilah memiliki 4 makna. Kata asal secara istilah, yakni di lisannya para ulama, di dalam kitab-kitab mereka, ketika kita melakukan istiqra', melakukan penelaahan secara lengkap, maka kata asal dalam istilahnya para ulama itu ada 4 makna. Yang pertama adalah ad-dalil. Dalil. Asal itu maknanya dalil. Seperti misalkan di dalam kitab fikih, para ulama banyak yang berkata misalkan, aslu wujubis salah, al-kitabu was sunnatu wal ijma'. Asal dalam wajibnya salat adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma'. Maksudnya adalah dalil dari wajibnya salat itu adalah dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Al-Ijma'. Jadi kata asal secara istilahnya para ulama, maknanya yang pertama adalah dalil. Yang kedua, makna asal secara istilah, makna yang kedua adalah ar-rajih. Suatu yang dia lebih menonjol daripada makna-makna yang lain. Makna yang lebih menonjol daripada makna-makna yang lain. Misalnya ketika seseorang berkata, al-aslu fil kalam al-haqiqah lal majaz. Asal dalam kalam, asal dalam perkataan adalah hakikat, bukan majaz. Maka itu berarti apa? Berarti ini makna yang lebih menonjol. Ketika kita mendengarkan perkataan seseorang, maka kita pahami yang paling menonjol terlebih dahulu, yang langsung terbersit adalah makna hakikinya, bukan makna majaznya. Ini makna kedua dari asal, yaitu rajih. Makna yang ketiga adalah al-qaidah al-mustamirrah. Al-qaidah al-mustamirrah, yaitu kaidah yang berlaku terus-menerus. Misalnya ketika seseorang berkata, aklul maitati lil muttar ala khilafil asl.
aklul maitati lil muttar ala khilafil asl. Makan bangkai bagi orang dalam kondisi darurat itu menyelisihi asal. Karena asal kaidah yang berlaku terus-menerus, maksudnya berlaku di sepanjang waktu. Yani ketika tidak ada pengecualian. Yang berlaku sepanjang waktu adalah makan bangkai itu apa? Haram. Kecuali bangkai ikan, ya, kecuali bangkai belalang. Nah, intinya makan bangkai kambing misalkan. Maka asalnya adalah itu haram. Makan babi, asalnya adalah haram. Kecuali dalam kondisi tertentu, kondisi darurat. Maka baru dalam kondisi tersebut menyelisihi asal. Menyelisihi asal, yakni hukumnya bukan haram lagi, tapi bisa jadi boleh. Nah, di sini ini berarti apa? Asal maknanya di sini adalah al-qaidah al-mustamirrah, kaidah yang berlaku terus-menerus. Misalnya juga ketika seorang berkata al-aslu fin nahyi litahrim. Asal dalam larangan itu adalah untuk mengharamkan. Asal dalam larangan, setiap ada larangan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka asalnya adalah itu untuk mengharamkan. Ini adalah kaidah yang berlaku terus-menerus. Kecuali kalau ada pengecualian, kondisi-kondisi khusus. Nah, ini makna yang ketiga dari asal. Makna yang ketiga dari asal. Kemudian yang keempat, al-maqisu alaih. Makna asal adalah al-maqisu alaih, yaitu sesuatu yang dikiaskan kepadanya. Ada al-maqis, ada al-maqis alaih. Al-maqis sesuatu yang dikiaskan, al-maqis alaih sesuatu yang dikiaskan kepadanya. Contoh, gandum adalah termasuk benda ribawi. Nah, dia bahan makanan pokok dari ribawi dan dia disebutkan di dalil. Ya, az-zahab bil-zahab wal fiddah bil fiddah wal bur bil bur. Nah, bur gandum, salah satu jenis gandum. Ini adalah benda ribawi. Dia adalah asal di sini. Nah, sekarang kemudian kalau kita mau mengkiaskan, misalkan beras. Beras enggak disebut di dalil tersebut. Akan tapi kita bisa kiaskan beras dengan al-bur, dengan gandum. Maka kita katakan gandum adalah asal, beras, al-arus adalah fara'. Maka asal di sini maknanya apa? Sesuatu yang lain dikiaskan kepadanya. Nah, ini makna keempat dari asal. Nah, makna yang relevan untuk konteks kita saat ini adalah makna yang pertama. Bahwa usulul fiqh maksudnya adalah dalil-dalil fikih. Usulul fiqh maknanya adalah adillatul fikhi. Dalil-dalil yang bisa digunakan untuk ilmu fikih. Makanya pembahasan utama dari ilmu usulul fiqh adalah nanti apa saja yang bisa dijadikan sebagai dalil dalam masalah fikih, dalam ilmu fikih. Dan bagaimana kita mengekstrak hukum dari dalil-dalil tersebut. Jadi intinya tema utamanya adalah tentang dalil. Makanya di sini kita katakan makna yang relevan dari usul dari 4 makna tadi mana ya? Mana yang relevan untuk konteks kita? Makna yang pertama yaitu al-asl huwa dalil. Asal itu adalah dalil. Baik. Kemudian penulis berkata wal far'u ma yubna ala ghairi. Fara' adalah apa yang dibangun di atas selainnya. Ini yang kata para ulama disebut istitrad. Istitrad itu adalah melenceng dari pembahasan utama menuju kepada pembahasan yang lain. Ya, walaupun ada kaitannya, akan tapi itu bukan pembahasan utama. Pembahasan utama kita mau mendefinisikan usul dan fiqh. Dan usul didefinisikan dengan cara mendefinisikan bentuk tunggalnya, yaitu asal. Sekarang, kenapa kok membahas fara'? Wal far'u ma yubna ala ghairi. Fara' adalah apa yang dibangun di atas selainnya. Kenapa kok tiba-tiba membahas fara'? Imamul Haramain di sini. Karena fara' adalah lawan dari asal. Jadi ini istitrad. Ya ada hubungannya. Fara' adalah lawan dari asal. Akan tapi ini bukan pembahasan utama kita. Pembahasan utama kita adalah mau mendefinisikan asal dan fiqh. Tapi tidak masalah. Ya, di sini kita lihat penulis rahimahullah berkata bahwa wal far'u ma yubna ala ghairi. Fara' adalah apa yang dibangun di atas selainnya. Baik. Kemudian penulis berkata masuk kepada definisi dari kata kedua di usulul fiqh, yaitu kata fiqh. Wal fiqhu ma'rifatul ahkam syar'iyyah allati tariquhal ijtihad. Fikih adalah mengetahui hukum-hukum syar'i
dengan metode ijtihad. Baik. Sekarang di sini ya, kata fikih secara bahasa maknanya adalah al-fahm. Paham. Kata fikih secara bahasa maknanya adalah al-fahm, yakni paham. Misalkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang perkataan Nabi Musa alaihissalam, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lepaskanlah kekakuan dari lisanku ya Allah agar mereka memahami perkataanku. Yafqahu qawli, agar mereka memahami. Yafqahu qawli yakni yafhamu qawli, agar mereka memahami perkataanku. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepadanya, dan tidak ada suatu apapun kecuali bertasbih dengan memujinya, akan tetapi kalian tidak memahami tasbih mereka. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Kalian la tafqahun yakni la tafhamun. Kalian tidak memahami tasbihnya mereka. Seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya, semuanya bertasbih kepada Allah, tapi kita enggak paham tasbih mereka. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya dia adalah zat yang maha penyantun dan maha pengampun. Jadi ini makna dari fiqh. Yaitu apa? Yaitu paham. Kata fikih secara bahasa maknanya al-faham, paham. Adapun secara istilah, maka kata fikih memiliki beberapa makna. Secara istilah, kata fikih memiliki beberapa makna. Yang pertama adalah makna kata fikih di zaman salafus saleh, zaman dahulu. Kata fikih maknanya di zaman dahulu adalah yakni fahmus syariah, aqidatan kanat au ahkaman. Ini memahami syariah seluruhnya, memahami din seluruhnya. Fahmud dini kulli, semua memahami tentang agama ini seluruhnya, baik perkara akidah ataupun perkara ahkam, hukum-hukum yakni amaliyah, seperti ya yang dibahas di ilmu fikih sekarang. Ya, salat, zakat, puasa, haji, muamalat, munakahat, pernikahan, jinayah dan seterusnya. Jadi memahami din ini seluruhnya itu makna fikih di zaman dahulu. Ya, ketika istilah fiqh disebut, ketika istilah faqih disebut, maka itu bermakna ini memahami perkara din seluruhnya. Faqih orang yang memahami perkara din seluruhnya. Tidak hanya masalah amaliyah saja, tidak hanya masalah tentang tata cara sholat, tata cara ibadah yang lain, tata cara muamalat, hukum muamalat, munakahat. Tidak hanya itu, akan tapi juga masalah akidah. Ini misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din, wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Tidak sepatutnya bagi kaum mukminin untuk pergi berperang semuanya, akan tetapi mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk mempelajari agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya ketika mereka telah kembali kepadanya agar mereka bisa waspada. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak sepatutnya bagi kaum mukminin untuk pergi berperang semuanya, akan tapi ada sebagian dari setiap golongan kaum muslimin, ya setiap daerah misalkan, ada sebagian orang yang fokus belajar agama. Sehingga nanti bisa memberikan peringatan, bisa memberikan yakni pengajaran, kajian, memberikan ilmu kepada kaumnya ketika kaumnya tersebut sudah kembali dari medan peperangan. Nah, ketika disebutkan di sini, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din, liyatafaqahu fid-din, tafaqquh fid-din. Apakah yang dimaksud liyatafaqahu fid-din? Maksudnya supaya mereka mempelajari agama, yakni cuma belajar tata cara salat, zakat, puasa, haji, muamalat, munakahat, jinayat, tapi tidak mempelajari akidah? Bukan maksudnya demikian, betul tidak? Liyatafaqahu fid-din maksudnya adalah mempelajari agama ini seluruhnya. Sehingga ketika
orang-orang yang pergi berperang itu sudah kembali, maka orang-orang yang belajar agama ini bisa memberikan pengajaran yang baik, memberikan ilmu kepada mereka. Jadi maksud liyatafaqahu fid din ini maksudnya adalah fikih yang bermakna memahami agama seluruhnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan memahamkan dia agama. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan memahamkan dia agama. Nah ini yufaqihu fiddin. Allah akan memahamkan dia agama. Apakah maksudnya cuma dipahamkan tentang masalah taharah, salat, zakat, puasa, Ramadan dan puasa yang lain, dan haji, umrah dan muamalat, tapi tidak dipahamkan tentang masalah akidah, tentang masalah adab? Tidak demikian tentunya, betul tidak? Jadi yufaqihu fiddin maksudnya adalah memahamkan dalam seluruh perkara agama ini. Ini makna fikih berarti secara keseluruhan berarti. Makna fikih yakni paham agama secara keseluruhan. Dan ini misalkan perkataan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau berkata, "Al-fiqhu ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha." Fikih itu adalah pengetahuan diri tentang apa yang menjadi haknya dan apa yang menjadi kewajibannya. Jadi seluruh perkara din, apa yang wajib untuk kita yakini, akidah berarti. Apa yang wajib untuk kita lakukan, masalah ini berarti masalah ibadah misalkan, ya perintah-perintah dari Allah yang harus kita lakukan terkait masalah ibadah, dan apa saja tuntunan terkait masalah muamalat dan seterusnya. Itu berarti apa? Masuk dalam definisi fikih kata Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Ya, Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah beliau berkata, "Al-fiqhu ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha." Pengetahuan diri tentang apa yang menjadi haknya dan apa yang menjadi kewajibannya. Ini kita lihat definisi dari para as-salafus saleh. Definisi yang terasa keberkahannya dan jelas ada ilmu di situ, betul tidak? Tidak kemudian dibuat jelimet, dirangkai kata per kata harus sehingga bisa al-jami al-mani. Tidak perlu seperti itu. Yang penting kita paham, betul tidak? Yang penting kita paham dan ada faedah besar di situ. Ketika fikih didefinisikan oleh Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah sebagai pengetahuan seseorang, pengetahuan diri tentang apa yang menjadi haknya dan apa yang menjadi kewajibannya. Ini berarti apa? Berarti ada pelajaran besar ya. Ini kita berarti harus memperhatikan kewajiban dan kita juga mengetahui hak kita. Ya, ketika kita melakukan kewajiban tersebut, apa nanti balasan dari Allah? Nah, betul tidak? Itu bagian dari fikih, bagian dari memahami din ini. Bukankah din ini berisi tentang perintah dan larangan dari Allah, itu menjadi kewajiban kita untuk kita laksanakan dan larangan untuk kita jauhi. Kemudian kabar tentang bagaimana kesudahan nanti bagi orang yang melaksanakan kewajiban itu. Apa yang menjadi haknya, apa yang menjadi janji Allah baginya, surga. Apa yang menjadi risiko bagi dia, apa yang menjadi azab bagi dia nanti kalau dia tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, neraka. Khalas. Inilah kata fiqh secara keseluruhan berarti ya, bermakna agama secara keseluruhan. Kemudian makna kedua dari al-fiqh adalah ma'rifatul ahkami syar'iyyah al-amaliyah bi adillatiha tafsiliyah. Ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah bi adillatiha tafsiliyah. Mengetahui hukum-hukum syar'i amali dengan dalil-dalilnya yang terperinci. Yang pertama di sini disebut ma'rifah. Ma'rifah itu mencakup pengetahuan kita secara yakin ataupun pengetahuan kita secara dzon, secara prasangka. Jadi perkara fikih, ada perkara yang kita ketahui itu secara yakin, seperti misalkan perkara yang ada ijma' di dalamnya. Dan ada perkara yang kita cuma prasangka saja, cuma dzon saja, seperti misalkan masalah-masalah yang memang itu masalah khilafiyah, ijtihadiyah. Maka ini fikih itu mencakup keduanya. Makanya disebut oleh para ulama menggunakan kata ma'rifah. Karena ma'rifah ini mencakup yakin dan dzon. Kemudian al-ahkamu syar'iyyah, hukum-hukum syar'i. Ini berarti mengeluarkan al-ahkam al-aqliyah, hukum-hukum yang didapat oleh akal, yang diketahui oleh akal. Seperti misalkan pengetahuan bahwa satu itu adalah setengah dari dua.
Ini kita tahu dari mana? Dari dalil atau dari akal? Dari akal. Kemudian ada juga al-ahkam al-adiyah. Hukum yang didapat dari kebiasaan. Kita mengetahuinya dari kebiasaan. Seperti api itu sifatnya membakar. Nah, ini kita dapat dari kebiasaan. Ya. Tidak didapat dari akal, yakni kita ada orang tidak pernah melihat api, kemudian ditampakkan api, kemudian dia berpikir dengan logikanya, oh ini bisa membakar nih. Misalkan, cuma dari melihat saja. Tidak bisa, itu dari pengalaman. Nah, ini al-ahkam al-adiyah. Yaitu hukum-hukum yang berasal dari adah, dari kebiasaan. Nah, sehingga ketika disebutkan al-ahkam asy-syar'iyyah, ini berarti untuk mengeluarkan al-ahkam al-aqliyah dan al-ahkam al-adiyah. Jadi fikih itu maknanya adalah menurut makna yang kedua ini, ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah. Hukum syar'i yang bersifat amali. Nah, ini bedanya dengan definisi sebelumnya. Definisi sebelumnya mengetahui hukum syar'i yang bersifat seluruhnya, baik perkara akidah ataupun perkara amalan ibadah misalkan, atau amalan muamalat misalkan. Itu makna fikih sebelumnya, mencakup keseluruhan. Tapi kalau yang sekarang, cuma hukum-hukum syar'i yang terkait dengan amalan. Dengan perbuatan seseorang. Seperti sholat, zakat, puasa, haji, umroh, muamalat, munakahah, jinayat. Nah, itu yang dibahas sekarang. Jadi ini makna yang kedua dari fikih. Lebih sempit apa lebih luas daripada makna fikih yang pertama? Lebih sempit. Bi'adillatihat tafsiliyah. Dengan dalil-dalilnya yang terperinci. Ya, dengan dalil-dalilnya yang terperinci. Bentar. Zoom-nya agak sedikit bermasalah. Perbaiki dulu. Ya, dengan dalil-dalilnya yang terperinci. Maksudnya apa? Adillah itu ada dua jenis. Adillah tafsiliyah dan adillah ijmaliyah. Adillah tafsiliyah itu contohnya misalkan dalil secara spesifik, ayat tertentu atau hadis tertentu. Misal, ketika kita mengetahui bahwa sholat itu wajib, dari mana? Dari ayat tertentu, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus shalah wa atuz zakah." Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ini berarti apa? Ini berarti kita mengetahui bahwa sholat itu wajib, zakat itu wajib. Dari mana? Dari ayat tertentu itu. Spesifik. Jadi ini namanya adillah tafsiliyah. Dalil spesifik, dalil terperinci, dalil spesifik. Ya, sehingga ketika seseorang mengetahui wajibnya sholat dan wajibnya zakat, dari dalil yang terperinci ini, dan mengetahui tentang apa? Mengetahui tentang hukum syar'i, tentang sholat, tentang zakat. Yang itu hukum syar'i yang berupa amalan. Hukum syar'i amali, betul tidak? Bukan hukum syar'i i'tiqadi. Karena hukum syar'i ada dua. Hukum syar'i amali dan hukum syar'i i'tiqadi. Menurut definisi yang kedua dari fikih, fikih itu mencakup hukum syar'i i'tiqadi atau cuma mencakup hukum syar'i amali? Hanya mencakup hukum syar'i amali. Dan sholat dan zakat itu suatu amalan, sehingga ketika seseorang mengetahui wajibnya sholat dan mengetahui wajibnya zakat dari ayat yang spesifik ini, dalil yang spesifik ini, maka kita katakan pengetahuan dia adalah fikih. Maka kita katakan pengetahuan dia adalah fikih. Contoh lainnya misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina." Janganlah kalian mendekati zina. Dari sini ketika seseorang mengetahui bahwa zina itu hukumnya haram. Dari mana? Dari ayat yang spesifik ini, yaitu wala taqrabuz zina. Berarti apa ini? Berarti pengetahuan orang tersebut tentang haramnya zina adalah fiqh. Baik, jelas ini? Nah, ini makna yang kedua dari fikih secara istilah. Ana ulangi, ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah bi adillatihat tafsiliyah. Mengetahui hukum-hukum syar'i amali dari atau dengan dalil-dalilnya yang spesifik atau yang terperinci. Bukan al-adillah al-ijmaliyah, bukan dalil secara umum. Contohnya dalil secara umum itu apa? Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas.
Nanti kita bahas juga al-istishab, al-istihsan, dan seterusnya. Syar'u man qablana, dan seterusnya. Syariat dari orang-orang sebelum kita. Nah, ini namanya dalil secara umum. Jadi misalkan, ketika kita berkata, apa yang antum bisa jadikan landasan ketika bicara masalah fikih? Apa dalil yang bisa antum jadikan landasan? Antum tidak akan menjawab ayat terperinci, ayat spesifik, betul tidak? Tapi antum akan menjawab secara umum. Al-Quran, As-Sunnah, betul tidak? Al-Ijma', Al-Qiyas. Ini namanya Al-Adillah Al-Ijmaliyah. Dalil secara umum. Adapun dalil secara spesifik, maka ayat tertentu dari Al-Quran, hadis tertentu dari As-Sunnah, ijma' tertentu dari ijma'. Ijma' dalam masalah apa? Yang ijma' tertentu itu dalil spesifik berarti. Qiyas tertentu dari qiyas. Qiyas secara umum itu Adillah Al-Ijmaliyah. Tapi qiyas tertentu, ketika kita mengkiaskan beras dengan gandum, ini qiyas tertentu kan berarti? Ini namanya dalil spesifik. Perhatikan di sini bahwa para ulama ada yang menyengaja untuk menghindari menggunakan kata al-far'iyyah. Ma'rifatul ahkami syar'iyyah al-far'iyyah. Kenapa? Untuk menghindari istilah usul dan furu'. Karena istilah usul dan furu' ketika kemudian usul itu disebutkan untuk akidah, furu' itu adalah untuk fikih, amalan seperti thaharah, salat, zakat, dan seterusnya, maka ini tidak tepat. Kenapa? Ya, karena di dalam masalah fikih ada yang merupakan usul. Dalam masalah fikih ada yang merupakan usul, seperti contohnya wajibnya salat, wajibnya zakat, haramnya zina. Ini perkara usul. Antum kalau menyelisih masalah ini, antum mengatakan salat nggak wajib, zina tidak haram, bahaya, ini kufur. Betul? Bahaya. Sehingga nggak tepat untuk kemudian fikih keseluruhan kita sebut furu'. Kemudian perkara akidah keseluruhan kita sebut usul. Makanya ada istilah usuluddin. Usuluddin. Apa yang dimaksud usuluddin? Akidah. Kurang tepat. Kenapa? Ada sebagian perkara akidah yang itu para ulama khilaf. Contohnya misalkan mizan di akhirat. Apakah ada satu mizan, timbangan amal? Apakah ada satu untuk seluruh makhluk atau ada satu untuk masing-masing makhluk? Para ulama khilaf. Mana yang lebih dahulu nanti prosesnya? Sirat dulu baru haud atau haud dulu baru sirat? Para ulama khilaf. Sirat, jembatan, haud, telaga Nabi SAW. Mana yang lebih dulu? Para ulama khilaf. Maka ini menunjukkan apa? Ada masalah-masalah akidah yang itu adalah perkara khilafiyah. Sehingga berbeda pendapat dalam masalah itu tidak kemudian mengeluarkan seseorang dari Ahlussunnah. Tapi perkara akidah yang lainnya, sebagian besar perkara akidah yang lain adalah perkara usul memang. Baru kita setuju dengan perkara. Nah, usul dan furu' mungkin lebih tepat kalau kita menggunakan definisinya. Usul itu adalah perkara yang itu merupakan ada perkara pondasi, perkara ijma' di situ, sehingga kalau menyelisihinya bisa berbahaya bagi seseorang. Sedangkan perkara furu' adalah perkara yang di situ ada khilaf, belum ada ijma' di situ, karena memang para ulama dari sejak zaman dahulu sudah ada khilaf, itu perkara istihadiyah. Nah, kalau begitu maka kita simpulkan akidah sebagian besarnya perkara usul, sebagian kecilnya perkara furu'. Sedangkan fikih sebagian besarnya juga usul, sebagian kecilnya furu'. Perhatikan. Para ulama berkata, justru masalah fikih, walaupun banyak orang menganggap bahwa banyak khilaf di fikih, betul tidak? Tapi perkara yang besar-besar di fikih itu adalah tidak ada khilaf. Wajibnya sholat, wajibnya zakat, wajibnya puasa Ramadan, betul? Dan perkara-perkara yang lain, haramnya zina, haramnya khamr, ini perkara besar. Mungkin ada khilaf tapi di rincian-rincian, itu perkara-perkara kecil. Tapi perkara besar, para ulama ijma'. Sehingga kita tidak setuju bahwa sebagian besar perkara fikih furu', sebagian kecilnya usul. Tidak kita katakan demikian. Kita katakan justru mu'dham masailil fiqh usul. Karena sudah ada ijma', perkara-perkara besar yang ada dibahas di fikih itu perkara usul. Sedangkan
Perkara yang khilafiyah, nah itu perkara-perkara kecil, perkara ya rincian-rincian kecil ala kulli hal ya. Para ulama khilaf di situ. Nah, jadi itu mengapa di sini beberapa ulama seperti misalkan Syekh Utsaimin rahimahullah tidak menggunakan istilah al-far'iyah. Makanya tadi Anda sebutkan definisinya adalah ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah, bukan al-far'iyah. Bi adillatiha at-tafsiliyah. Ini makna kedua. Sekarang makna ketiga dari fikih, makna ketiga secara istilah dari fikih. Kalau secara bahasa tadi fikih adalah paham ya, al-fahm. Makna ketiga adalah al-ahkamu syar'iyyah al-amaliyah. Khalas. Bukan ma'rifah, tapi langsung al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah. Hukum syar'i yang bersifat amali. Itulah fikih. Jadi perbedaan antara definisi kedua dan definisi ketiga adalah definisi kedua itu membicarakan tentang pemahamannya seseorang yang mempelajari itu fikih. Ketika dia memahami hukum syar'i amali tersebut dari dalilnya yang spesifik, pemahamannya itu, ma'rifahnya itu yang kemudian kita sebut sebagai fikih. Tapi makna ketiga dari fikih secara istilah adalah hukum syar'i yang lagi dibahas. Nah, makna kedua itu yang banyak digunakan oleh para usuliyun. Makna kedua, usuliyun banyak menggunakan makna kedua. Sedangkan makna ketiga ini banyak digunakan oleh para fuqaha. Ya, banyak digunakan oleh para fuqaha. Jadi, misalkan ketika kita melihat ini kitab fikih. Kitab fikih. Kenapa? Karena berisi hukum-hukum syar'i amali. Walaupun nggak ada dalilnya. Seperti misalkan matan Akhsarul Mukhtasarat misalkan. Ada dalilnya? Ada, itu masalah-masalah semua, hukum-hukum semua, betul tidak? Ini wajib, ini nggak boleh, ini makruh, ini haram, ini sunnah, ini pembatal wudu, ini hal-hal yang mewajibkan ghusl. Itu semua adalah masail-masail semua, nggak ada dalil, betul tidak? Tapi itu disebut kitab fikih. Padahal nggak ada dalilnya. Padahal fikih tadi adalah, kalau pakai definisi kedua, ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah bi adillatiha tafsiliyah. Jadi definisi ketiga dari fikih secara istilah itu lebih fokus pada kontennya. Apa yang dibahas? Hukum syar'i amali. Wajibnya sholat, wajibnya zakat, haramnya zina, ya, pembatal-pembatal wudu apa saja. Begitu ya. Jadi kontennya yang lebih ditekankan. Tapi makna kedua dari fikih secara istilah adalah pemahaman orangnya. Bedakan ini, betul tidak? Ala kulli hal, dalam masalah ini sebenarnya perkaranya mudah, tetapi kata para usuliyun, kami tetap mendefinisikan fikih itu sebagai ma'rifah. Kenapa? Karena makna bahasa dari fikih adalah faham. Khalas ya nih, supaya lebih mendekat dengan makna bahasa dari fikih, ini paham. Sudah kita definisikan makna fikih secara istilah ada ma'rifatul ahkam syariah. Pengetahuannya seseorang tentang, jadi lebih dikaitkan kepada pengetahuannya seseorang. Akan tapi secara keseharian kita sehari-hari, kata fikih yang kita banyak gunakan adalah makna yang ketiga. Kumpulan hukum-hukum syar'i amali, itulah yang kita sebut dengan fikih. Betul? Betul tidak? Ketika seseorang belum paham, misalkan dia bawa kitab fikih, dia belum paham apa yang ada di dalamnya. Tapi kita katakan, antum bawa kitab fikih. Iya, padahal Anda yang punya kitab ini saja belum paham. Karena fikih yang kita gunakan itu adalah makna yang ketiga. Kemudian makna keempat, mengapa Anda memperpanjang di sini? Karena tujuannya adalah untuk membahas ini. Makna keempat, itulah makna yang didefinisikan, yang diberikan oleh Imamul Haramain Al-Juwaini. Imamul Haramain Al-Juwaini mengatakan, fikih itu adalah apa? Ma'rifatul ahkami syar'iyyah allati tariquhal ijtihad. Mengetahui hukum syar'i yang diperoleh dengan jalan ijtihad. Baik. Sekarang beliau berkata, ma'rifah. Berarti sama seperti definisi fikih yang kedua atau yang ketiga? Yang kedua. Betul? Sama dengan definisi yang kedua. Ma'rifah. Ma'rifatul ahkami syar'iyyah. Apakah ada lanjutannya? Al-amaliyah atau al-far'iyah? Tidak ada. Cukup di ma'rifatul ahkami syar'iyyah. Betul tidak? Ketika berhenti di situ saja, ma'rifatul ahkami syar'iyyah. Titik. Misalkan titik di situ saja. Berarti apa terjemahannya? Maknanya, mengetahui hukum-hukum syar'i. Ini berarti apa? Mencakup hukum syar'i i'tiqadi dan hukum syar'i amali.
mencakup akidah dan mencakup fikih yang kita kenal selama ini. Itulah tugas dari frase setelahnya. Allati tariquhal ijtihad. Yang mana jalannya adalah ijtihad. Ini untuk mengeluarkan dua hal. Yang pertama adalah hukum syar'i i'tiqadi, perkara akidah. Yang kedua adalah hukum syar'i amali yang itu tidak perlu ijtihad untuk mengetahuinya. Contohnya wajibnya sholat, semua kaum muslimin tahu. Al-ma'lum minad din bid-darurah, sesuatu yang diketahui secara terang benderang di dalam syariat. Baik oleh orang awamnya, apalagi oleh orang yang berilmu. Seperti wajibnya sholat, wajibnya zakat, haramnya zina, haramnya khamr. Ini perlu ijtihad untuk mengetahui hal ini? Wajibnya puasa Ramadan, perlu ijtihad tidak untuk mengetahui hal ini? Semua kaum muslimin tahu, bahkan orang kafir saja tahu, betul tidak? Sehingga peran dari frase allati tariquhal ijtihad, yang mana metodenya adalah ijtihad, ini untuk mengeluarkan dua hal, perkara akidah dan perkara fikih yang bukan diperoleh dari ijtihad. Akan tapi dia adalah perkara al-ma'lum minad din bid-darurah, perkara yang diperoleh secara terang benderang, perkara yang diketahui secara terang benderang di dalam syariat. Itu al-ma'lum minad din bid-darurah. Nah, untuk mengeluarkan perkara al-ma'lum minad din bid-darurah ini, kemudian penulis membuat frase allati tariquhal ijtihad. Di sini kita lihat ada catatan penting terkait dengan masalah akidah. Terkait dengan background akidah dari penulis dan para ulama lainnya. Ketika mereka itu mengatakan bahwa perkara akidah itu adalah bukan perkara yang diperoleh dari jalur ijtihad, maka ini kita katakan tadi tidak sepenuhnya benar, karena ada sebagian perkara akidah yang harus kita ijtihad untuk mengetahui, betul tidak? Perkara khilafiyah tadi. Tetapi maksud dari mereka ketika mereka mengeluarkan akidah dari allati tariquhal ijtihad, maksudnya adalah perkara akidah itu adalah perkara yang semuanya diperoleh secara yakin. Hukum-hukum akidah itu diperoleh secara yakin. Sedangkan yang ingin dibahas di sini adalah perkara amali seperti thaharah, salat, zakat dan seterusnya. Itu dzanni. Itu diperoleh secara dzanni. Pengetahuan kita tentang hal tersebut dzanni. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan khobarul ahad. Keyakinan mereka, khobar ahad, tahu khobar ahad? Hadis ahad, tahu? Bukan hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat di hari ahad, bukan ya. Khobar ahad atau hadis ahad maksudnya adalah hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Terus apa derajat mutawatir? Hadis mutawatir apa? Hadis yang derajatnya di atas hadis ahad. Gak menjawab nanti ya, betul tidak? Ini namanya definisinya daur. Jadi ulang terus. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekian banyak orang sampai-sampai gak mungkin sekian banyak orang ini untuk yatawatu alal kadzib, untuk saling bersepakat untuk berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis mutawatir. Sedangkan di bawahnya yang tidak mencapai derajat itu namanya hadis ahad. Nah, para ahli kalam mereka itu mengatakan hadis ahad itu hanya bisa memberikan ilmu secara dzon. Tidak bisa memberikan ilmu secara yakin. Makanya mereka kemudian tidak mau menggunakan hadis ahad dalam masalah akidah. Tidak mau menggunakan hadis ahad dalam masalah akidah. Kenapa? Dalam masalah akidah harus menggunakan dalil yang yakin. Apa dalil yang yakin? Akal, mantik, ya, kaidah-kaidah ilmu kalam. Itu kata mereka. Tidak mau menggunakan hadis ahad. Tapi menggunakan apa? Menggunakan kaidah mantikiyah, kaidah kalamiyah, dan akal tentunya. Ajib. Sehingga karena masalah akidah itu diperoleh dari dalil yang yakin, yakni akal mereka, dan kaidah mantik mereka, dan kaidah ilmu kalam mereka, akhirnya mereka katakan, ini bukan dengan jalan ijtihad. Karena jalan ijtihad itu adalah menghasilkan kepada ilmu yang dzanni saja. Namanya saja ijtihadiyah, dzanni. Sedangkan masalah akidah, karena pakai akal, yakin.
Sehingga apa? Sehingga mereka mengeluarkan, ketika mereka ingin mengeluarkan perkara hukum syar'i i'tiqadi, mereka mengatakan allati tariquhal ijtihad. Ini nggak kelihatan di sini, akan tapi itu background yang ada di benak mereka. Dan ini tulab ahli sunnah harus mengetahui supaya tidak ikut-ikutan begitu ya. Jadi ketika mereka mengatakan perkara akidah itu yakin, perkara fikih itu zonni, itu karena karena mereka itu tidak mau berdalil dengan hadits ahad dalam masalah akidah, karena hadits ahad itu masalah derajatnya cuma sampai zon saja, itu digunakanlah di fikih. Untuk masalah akidah gunakan akal. Itu yang berhasil akan bisa mengantarkan kita kepada derajat yakin. Sehingga kemudian frase allati tariquhal ijtihad untuk mengatakan, sama saja mengatakan bahwa perkara akidah itu derajatnya yakin. Kenapa kok yakin? Karena pakai akal. Itu background yang terjadi di sini. Background akidah yang ada di sini. Adapun Ahlus Sunnah maka mengatakan bahwa khobarul ahad, hadis ahad, ini kita nggak perlu. Ini pembagian, ini yakin, ini zon, ini bukan dari Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah dari sejak zaman sahabat, ketika telah sahih hadis dari Nabi Muhammad SAW, amalkan atau tidak diamalkan? Amalkan, khalas. Baik dalam masalah akidah ataupun dalam masalah ibadah, ataupun masalah muamalat, amalkan. Walaupun itu dari satu orang saja, selama kita melihat sanadnya sahih, khalas, amalkan. Rawi yang sama meriwayatkan hadis dalam masalah akidah ditolak karena hadis ahad. Rawi yang sama meriwayatkan hadis dalam tentang masalah fikih diterima. Coba bayangkan. Ini praktek mereka maksudnya. Adapun Ahlus Sunnah maka tidak membeda-bedakan. Selama itu hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW, kita terima, kita amalkan. Ya, tidak seperti kebiasaannya orang-orang ahli kalam ini, yang mengatakan bahwa yang mereka yang kemudian awalnya mengada-ngada dalam masalah, ayo kita kategorikan mana yang qat'i, mana yang zonni, mana yang menghasilkan ilmu yang yakin, mana menghasilkan ilmu yang zon, dan seterusnya, sehingga makin lama makin rumit. Sehingga akhirnya mereka terjerumus ke dalam banyak kesalahan. Ya, jadi ini harus kita berhati-hati. Baik. Jadi mereka mengatakan bahwa perkara fikih itu zonni dalil-dalilnya karena khobar ahad, kemudian juga ada qiyas, kemudian kata mereka juga ijma saja zonni kata mereka. Kemudian ketika mereka berkata, sebagian dari mereka berkata, tetap kita definisikan al-fiqh itu adalah, sebagian dari mereka menggunakan redaksi al-ilmu bil ahkami syar'iyyah allati tariquhal ijtihad. Ilmu. Kalau sudah menggunakan kata ilmu, itu berarti derajatnya yakin. Maka kita katakan, kenapa antum mengatakan fikih itu adalah al-ilm, yakni maknanya adalah yakin, mengetahui tentang hukum syar'i melalui jalan ijtihad, tapi secara yakin. Kenapa antum mengatakan demikian? Karena padahal antum mengatakan bahwa dalil-dalil dari fikih itu zonni, karena kebanyakan dari hadis ahad. Maka antum mendefinisikan fikih dengan kata al-ilm yang maknanya yakin. Maka mereka berkata, dalilnya ya zonni, khobar ahad yang menjadi dalil itu zonni, ijma' yang menjadi dalil itu zonni, qiyas yang menjadi dalil itu zonni, tapi ilmu kita bahwa ini terkait masalah amalan ini adalah ilmu yang yakin. Antum nggak perlu bahas ke sana, ini sudah termasuk pembahasan yang tidak perlu, ya, perkataan argumentasi mereka. Ya, ini misalkan disebutkan oleh penulis sendiri Imamul Haramain Al-Juwaini di kitab fikih beliau yang lain yang jauh lebih tebal, yaitu Al-Burhan. Tidak perlu dibahas. Ya, karena apa? Karena ini sudah masuk ke dalam pemahaman mereka yang udah nyeleneh. Jadi kata mereka, dalil di fikih hadis ahad, ijma', qiyas, zonni.
Tapi tetap pengetahuan kita tentang fikih yakin. Gimana? Kenapa kok yakin? Karena dalilnya dzanni, tapi ilmu kita tentang hal ini, paham tidak? Kalau Anda sih tidak paham. jadi ya paham sedikit-sedikit, kira-kira maksud mereka begitu. Akan tapi maksudnya adalah kita tidak perlu berdalam-dalam di sana. Anda cuma menyebutkan hal ini cuma untuk memberikan wawasan saja bahwa ada yang sampai ke sana. Dan itu tidak perlu, berbahaya. Taib, berbahaya. Sehingga kita simpulkan, kalau kita mau mendefinisikan fikih secara istilah, maka kita cukup dengan 3 yang pertama saja. Antara fikih di era as-salafus saleh, yaitu memahami syariah keseluruhan, baik masalah akidah ataupun masalah amaliyah, ataupun makna kedua dari fikih tadi yaitu ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah min adillatiha tafsiliyah atau bi adillatiha tafsiliyah. Itu makna kedua dari fikih tadi. Atau yang ketiga, al-ahkamu syar'iyyah al-amaliyah. Hukum syar'i amali, khalas. Betul tidak? Itu makna ketiga dari fikih. Cukup dengan 3 itu saja, insyaallah sudah cukup ya. Adapun definisi dari penulis yang definisi yang keempat ini, maka kita katakan definisi kedua itu sudah mencukupi. Ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah min adillatiha tafsiliyah atau bi adillatiha tafsiliyah. Baik, demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita. Alhamdulillah kita telah menjelaskan tentang bagian pertama dari matan Al-Waraqat ini, Al-Waraqat fi Ushulul Fiqh, yaitu tentang definisi usulul fiqh secara murakkab. Kita mendefinisikan usul, kemudian kita mendefinisikan fiqh. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pembahasannya di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.